Ibu bapak, saudari-saudara, tanggal 1 Mei mengawali ketekunan kita bersama Bunda Maria. Semoga sungguh berbuah. Dan bacaan hari ini kalau diterima dengan perasaan sangat keras. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Kalau kita mau jujur, kita itu sering ngeyel. Ada yang pernah ngeyel? Sampai karena sering jadi ngeyel. Bahkan kadangkala sing penting ngeyel sik. Dan itu menandai bahwa sungguh hidup kita kadangkala tidak seperti Bunda Maria. Bunda Maria yang masih muda dipilih Allah, dan ketika mendapatkan kabar sukacita dan sebenarnya kabar yang sangat berat, aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Yang dikatakan yang pertama adalah hamba Tuhan. Sudah langsung merendahkan diri serendah-rendahnya. Jarang orang ingin merendahkan diri. Kebanyakan adalah meninggikan diri. Aku bisa, aku lebih baik. Namun Bunda Maria langsung kata-katanya adalah aku ini hamba. Aku adalah orang yang sangat rendah. Apakah kita mampu mengatakan aku ini rendah? Belum tentu. Maka semoga kita dimampukan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yang sering terjadi, terjadilah menurut perkataanku, keinginanku, kehendakku. Kalau bahasa Jawa semakin dalam banget. Kaula menika abdining Allah, sendika ing dawuh dalem. Begitu dalamnya dawuh. Itu gambaran raja kepada hambanya, abdinya. Dawuh. Dan semoga kita boleh semakin menjadi pribadi yang taat, mengerti mengapa aku taat, memahami dan akhirnya mewujudkan. Sebagai ilustrasi, saat ini dunia digital luar biasa. Namun beberapa negara sudah sadar, di mana anak sampai usia 10 tahun tidak boleh pakai HP. Mengapa? Karena semakin banyak menggunakan digital, semakin menggerus kemampuan kognitif. Kalau kita boleh belajar, kalau kita semakin rajin digital, scroll dan tulis digital, kita kemampuan motorik, kemampuan berpikir, kemampuan merasakan semakin menurun. Maka yang terjadi adalah daya ingat makin tidak kuat, lalen. Karena apa? Karena indera kita tidak berfungsi semestinya. Yang berfungsi mung jempol, mung driji loro iki. Maka negara-negara yang sudah menyadari itu mengharuskan anak-anak menulis kembali. Rajin menulis. Bukan rajin ngetik di HP, di iPad, di laptop. Rajin menulis. Agar pikirannya, perasaannya, motoriknya, indera-inderanya terlibat.
sehingga memorinya kembali kuat. Tidak sadar kita menikmati begitu nyamannya digital. Tidak disangka kita membuat bodoh diri kita. Nah, semoga kita mampu untuk kembali menjadi pribadi yang taat, sehingga hidup kita penuh dengan rahmat, bahkan mampu mewariskan kebaikan untuk anak cucu. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.